Nah, apakah langkah ini dapat dibenarkan, Gus? Dan mengingat Kementerian Agama juga telah memiliki satker di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan sebelumnya ini juga mendapat kritik keras dari PWNU Jawa Timur nih. Silakan, monggo Gus, waktunya Gus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi begini, tentang toleransi, kerukunan beragama ini kan salah satu hal yang menjadi konsen Nahdlatul Ulama sejak dulu. Yeah. Dalam rangka untuk menjaga persatuan dan persatuan NKRI gitu. Yang salah satu ikon terbesar kita dalam hal penjaga kerukunan adalah Haji Abdurrahman Wahid. Betul. Yang notabene telah menancapkan dasar-dasar yang luar biasa dan sudah diakui keberhasilannya tidak hanya oleh umat Islam tapi semua umat beragama yang ada di Indonesia. Bahkan tidak hanya di Indonesia, kiprah beliau di dalam merawat toleransi keberagaman terutama perdamaian ini juga sampai pada tingkat internasional. Yang kami pahami bahwa sejak dulu yang namanya keberhasilan dan menjaga toleransi ini selalu diinisiasi dan digawangi oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang notabene semuanya itu adalah orang-orang sipil. Maka kami juga cukup kaget ketika ada berita yang keluarnya dari Kementerian Agama kemudian ingin merekrut apakah itu purnawirawan ataukah mungkin TNI aktif, perwira masih aktif, perwira masih aktif dalam atau menjadi leader di dalam merawat kerukunan beragama. Ini sebuah hal yang menjadi kemunduran menurut saya kalau memang harus melibatkan aparat, karena dalam membangun bangsa ini kan kita harus melibatkan aktif terhadap masyarakat. Artinya jangan semua hal itu kemudian diambil alih oleh negara. Kalau istilahnya Gus Dur, kita ini kan bukan negara teokratis, tapi juga bukan negara sekuler. Bahasa beliaunya, kita ini negara yang bukan-bukan. Maka pelibatan masyarakat, dalam hal ini tokoh masyarakat juga rakyat untuk terlibat di dalam merawat kerukunan ini menurut saya penting sekali. Jadi ketika kemudian instrumen negara seperti Kementerian Agama kemudian merekrut aparat, ini kesan yang ada di masyarakat adalah kerukunan ini ada upaya intimidatif. Upaya intimidatif merawat kerukunan tapi dengan cara intimidasi. Apalagi di wilayah-wilayah yang punya sensitivitas konflik cukup tinggi begitu guys ya. Di wilayah timur yang memang sampai sekarang ini masih kadang-kadang masih ada riak-riak untuk separatisme. Padahal kita sebenarnya sudah bisa belajar dari sejarah bahwa gabungnya Irian Barat ke Indonesia itu kan juga melalui perjuangan yang tidak mudah. Melalui perjuangan yang panjang dan tidak mudah. Dan puluhan tahun ketika masih bernama Irian Barat atau Irian Jaya masuk NKRI, yang kemudian di situ negara mengedepankan peran TNI Polri di dalam kondisikan situasi supaya aman dan kondusif. Maka yang terjadi adalah adanya seakan-akan ketentraman dan keamanan yang semu. Yang semu, sehingga begitu ada reformasi, ketika kemudian peran masyarakat lebih terlihat, kemudian informasi lebih terbuka, maka bermunculanlah
berbagai masalah selama ini tidak terungkap, tapi sebenarnya terjadi di masyarakat. Itu permasalahan tentang hubungan antar agama. Dan kemudian sebuah cara yang luar biasa elegan, cerdas dan luar biasa dilakukan oleh Gus Dur. Yang menurut saya itu, saya pernah baca bukunya Gus Dur itu, dan sebuah prolog beliau pernah mengatakan bahwa salah satu cara beliau merajut keberagaman itu adalah selalu memperlakukan setiap orang sebagai manusia. Sehingga mungkin itu sama dengan atau identik dengan apa yang beliau katakan bahwa di atas politik adalah kemanusiaan. Sehingga kemudian beliau di dalam merangkul teman-teman saudara kita yang ada di Irian Barat, Irian Jaya katakan itu ya, kita dengan memberikan satu, merubah nama Irian Barat menjadi Papua. Itu luar biasa bagi masyarakat mereka. Kemudian kedua adalah memperbolehkan bintang kejora, bendera bintang kejora untuk dikibarkan selama bersama dengan bendera merah putih. Ya. Itu kan sebuah langkah yang cerdas, tidak butuh biaya banyak, hanya dari rasa memanusiakan manusia. Dan dari situlah kemudian timbul sebuah kecintaan pada negara yang tidak semu. Ini benar-benar dari hati nurani. Maka kemudian cerita-cerita yang sangat populer di kalangan kita, bagaimana rapatnya teman-teman pengurus NU itu dijaga oleh semacam bansernya orang-orang Katolik di Irian Jaya. Itu kan sebuah kebersamaan yang luar biasa, yang memang timbul dari nurani. Bagaimana sebuah pesantren yang awalnya menjadi kontroversi, tapi ketika di situ ada gambarnya Gus Dur, malah rakyat Papua menjadikan menjadi penjaganya. Hal semacam itulah yang harusnya kita teladani. Mungkin cukup bagaimana mengkontekstualisasikan dengan situasi saat ini. Dan itu semuanya adalah diinisiasi, yang menjadi leadernya adalah seorang Gus Dur yang notabene seorang sipil. Itu catatan saya, itu garis tebalnya, bahwa itu yang menjadi Gus Dur dan itu adalah orang sipil dengan cara-cara sipil. Dengan cara-cara sipil pula. Gus, mohon izin saya potong. Ini Menteri Fahrul ini berdalih bahwa TNI dan Polri hanya sekedar dimintai informasi terkait soal kemungkinan meningkatkan potensi kerukunan beragama di wilayah Papua. Nah, sebenarnya nalar dan pendekatan apa yang ingin dibangun oleh Menteri Agama ini? Nah, makanya itu kami juga belum bisa mencerna. Jadi metode dan skema apa yang mau dipakai ini kok kemudian mengedepankan aparat di dalam merajut keberagaman. Itu kami juga sulit untuk nalar. Nah, kalaupun dengan dalih hanya sekedar minta informasi, kan semestinya hal semacam itu tidak perlu untuk disampaikan ke publik sehingga tidak menjadi kontroversi. Betul. Artinya mestinya yang harus ditonjolkan di dalam perannya itu adalah masyarakat dan tokoh. Supaya terjadinya toleransi keberagaman ini benar-benar tadi itu dari nurani, bukan hanya semu. Gus, ini persoalan yang tadi dijelaskan ini kenapa begitu sulit bagi Menteri Agama begitu ya untuk melibatkan tokoh-tokoh kultural agama gitu ya untuk mengembangkan dan memperluas kesadaran kerukunan beragama ini, Gus? Menurut saya tidak ada sulitnya sebenarnya. Kalau ada kemauan dari Menteri Agama, saya kira semua tokoh agama di Indonesia ini tidak ada yang menginginkan adanya pertengkaran atau intoleransi, tidak ada. Semua saya kira tokoh agama atau masyarakat di Indonesia ini inginnya damai, rukun, sehingga semua mereka itu kalau dipanggil negara untuk ikut merajut ini semuanya pasti damai.
Tinggal kemauan saja, tinggal kemauan Menteri Agama untuk melibatkan tokoh masyarakat yang ada di garda terdepan di dalam membangun keberagaman di negara kita. Oke. Ya, saya berharap bahwa Kementerian Agama benar-benar teliti di dalam mencari akar permasalahan yang ada di setiap daerah. Baik. Sehingga langkah-langkah di dalam mengambil kebijakan untuk menumbuhkan toleransi dan keberagaman ini tepat gitu loh. Baik. Dan awet, itu yang penting. Baik. Awet, dan awetnya kerukunan ini ya karena apabila tumbuh dari kesadaran nurani yang dimiliki oleh masing-masing person. Saya sepakat dengan dikatakan oleh Ramadan tadi, memperbanyak dialog, memperbanyak pertemuan, memperbanyak diskusi di antara kita. Baik. Sehingga ada kesadaran bersama bahwa negara ini kita dulu dibangun secara bersama-sama, maka harus kita jaga juga dengan bersama-sama. Dan ketidakstabilan amanan itu adalah merugikan semua pihak. Baik. Tidak ada yang diuntungkan sama sekali. Oke. Itu yang terpenting. Jadi saya juga tidak ekstrim bahwa tidak boleh melibatkan apa, tidak, tapi harus proporsional. Oke. Di siapa berperan di mana itu harus tepat. Baik. Karena kalau nanti salah dalam pendekatan, jadinya juga kalaupun nanti ada toleransi yang semu. Oke. Yang palsu. Oke. Ya, saya kira itu